Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak. Terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat. Mas Hasto ini kan sebetulnya memang punya sejarah menyebarkan hoaks. Iya. Di Pilpres ini. Dan kita bahas ini berkali-kali. Berkali-kali dibahas di sini kok. Jadi memang antara Koni dengan Hasto ini memang sejenis ini. Nah, sekarang wawancara Hasto wawancara siapa Akbar kepada Hasto dan Koni kemarin itu tujuan pertamanya saya lihat untuk mendelegitimasi calon-calon yang muncul dari KIM, dari Koalisi Indonesia Maju, ya, yang didukung oleh koalisi besar, ya, yang pada hari ini mendukung pemerintahan Pak Prabowo, gitu. Nah, kata-kata Pak Prabowo ini atau Prabowo ini harus kita sering munculkan, gitu. Karena dalam konteks dialognya Hasto dan Koni, itu nama Prabowo ini cenderung dihindari. Ya. Mereka nggak mau menyerang Pak Prabowo, gitu. Mereka nggak mau menyerang 08, gitu. Mereka selalu mengkonstruksi bahwa biang keroknya ini ya problem utamanya ini adalah Pak Jokowi. Ya, desain. Biang kerok desain. 07 desain, gitu ya. Ya. Desain politiknya lah ya, sutradaranya ini semua gitu. Mereka nggak mau move on dari Pak Jokowi, dari 07. Walaupun de facto, de jure, pada hari ini presidennya adalah Pak Prabowo. Gitu. Nah ini kan aneh kan? Argumentasi Hasto ini kan karena tangan-tangan yang sudah diletakkan oleh Jokowi dari dulu. Termasuk Pak Sigit misalnya. Oke, Pak Sigit itu terpilih dan dipilih oleh Pak Jokowi pada waktu itu. Tetapi kan pada hari ini presidennya Prabowo gitu loh. Betul. Jadi di sini kita melihat bahwa memang dialog ini adalah sebuah political plot atau desain politik. Ini propaganda politik gitu. Yang salah satunya lagi adalah untuk ya istilahnya mengadu domba Prabowo dengan Jokowi gitu. Mereka they want to make friends with Prabowo dan mau menciptakan enemy-nya adalah Jokowi gitu. Iya. Betul. Jadi ini sampah-sampahnya mau dilempar ke Pak Jokowi semua. Nah, ini dimaksudkan untuk mendelegitimasi calon-calon dari Kim. Yang kedua ini pancingan politik. Pancingan politiknya di mana? Pancingan politiknya adalah justru mereka ini mengharapkan agar Hasto itu betul-betul ditangkap dan diproses hukum oleh polisi. Betul-betul gitu. ditersangkakan. Iya, ditersangkakan gitu. Nah, kalau sudah ditersangkakan gitu ya, mereka berharap bahwa parcok emosi gitu dengan Hasto gitu. Betul-betul dikasih pasal lalu ditahan, ditangkap. Maka akan segera dibangun sebuah front besar ya, front oposisi gitu ya, yang mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi. Ya, dan itu nanti akan dikembangkan kepada isu politik gitu. Yang justru energinya itu ingin dibangun untuk lagi-lagi memenangkan calon yang didukung oleh PDI Perjuangan, khususnya di Jawa Tengah dan di Jakarta gitu. Karena kalau di Jawa Timur dan di Jawa Barat itu sudah berat. Karena kandidat dari Koalisi Indonesia Maju yaitu Khofifah di Jawa Timur itu sudah leading jauh dibandingkan dengan Ibu Risma gitu. Jawa Barat juga Deddy Mulyadi juga begitu. Makin jauh lagi itu. Antara Deddy Mulyadi dengan kalau nggak salah calon dari PDI ya JJ ya namanya kalau nggak salah itu makin jauh lagi. Jadi ini sebetulnya mau ditunggangi jadi sebuah gelombang politik baru gitu. Walaupun sampai hari ini saya lihat parcok tidak encok. Kalau encok kan marah-marah ngeluh-ngeluh kan gitu. Enggak gitu. Jadi parcok sudah bisa membaca permainan dari Hasto Kristianto gitu. Makanya saya hakul yakin dan berani taruhan ya bahwa Hasto tidak akan ditangkap. Minimal sampai pilkada selesai. Kalau setelah itu walau alam bisa apa. Itu soal lain, soal lain itu. Tapi yang menarik tuh berkali-kali itu Mas Hasto tuh nyebut soal polisi itu ya. Pokoknya dia membagi ada 3 itu loh. Ada polisi merah putih, yang itu adalah kubu yang kira-kira searah lah dengan PDIP gitu ya. Terus kemudian Partai Coklat gitu ya, itu yang Pak Listio Sigit dan pokoknya ini yang dikendalikan oleh Pak Jokowi. Terus yang abu-abu, gitu. Jadi dari segi pembacaannya aja kelihatan bahwa ada upaya untuk pengen memecah polisi. Betul. Ya walaupun istilah polisi merah putih itu artinya kabinet Pak Prabowo. Iya betul ya.
Nah, sebetulnya saya juga agak heran karena Bang Akbar itu kok menyediakan ruangannya yang ruang podcastnya yang apa ya, yang beliau ini kan latar belakangnya wartawan ya. Menyayangkan memberikan ruang itu karena sebetulnya semua dialog itu didasarkan kepada suatu basis yang sangat lemah gitu. Apa basisnya? Basisnya adalah omongan dari Koni Bakri ya. Bukan, nggak ada hubungan dengan Abu Rizal Bakri ya. Betul. Koni Bakri yang mengatakan dia didatangi oleh seorang tadi anggota tadi yang mengatakan bahwa Hasto akan ditersangkakan gitu. Nah, tentu pertanyaannya adalah anggota ini benar-benar ada atau enggak kan gitu kan? Kenapa kita ragu? Karena di masa lalu pun itu yang namanya Koni ini sering bikin cerita kayak begini. Salah satunya soal bagaimana ada penawaran ya dia dengan Rosan itu loh yang dia ditawarin apa tuh saya lupa tuh. Ya pokoknya bahwa dan narasi dia kan bahwa Prabowo akan sampai 2 tahun. Setelah itu kemudian akan Gibran. Jadi ada upaya untuk Prabowo mau intinya kan begini, dia itu kan mengklaim dia ketemu dengan, bukan itu, dia ditawarin apa gitu dengan Rosan. Wamen atau wakil apa gitu. Itu nanti diperiksa nanti netizen ya. Tapi intinya begitu dikonfrontasi oleh Rosan, dia tuh nggak berani untuk melanjutkan proses itu. Bahkan lari ke Rusia. Betul, setelah itu ya. Ya kayaknya dipolisikan kan sama Pak Rosan ya? Baru mau. Belum ya? Seingat saya baru mau, tapi kemudian tidak dilanjutkan gitu loh. Jadi saya khawatir, ini kan gini, kalau dia sebut nama, dia kan menghindar untuk nyebut nama. Saya khawatir kalau disebut nama, nanti orang itu juga akan membantah gitu loh. Jadi ini suatu diskusi yang dasarnya itu kalau hadis itu lemah ya? Iya betul. Ini lemah. Dari segi rawinya, riwayatnya yang membawakannya hadis itu questionable gitu. Ya. Pertama orangnya pernah punya track record omon-omon kayak begitu, betul. Yang kedua bagaimana kita mengatakan bahwa ini pasti benar gitu. Nah, lebih jauh lagi Mas Hasto pun juga ketika mengatakan bahwa dia itu memang berpotensi ditersangkakan, itu juga argumentasinya lemah. Dia menyebut 2 argumentasi kenapa dia ditersangkakan. Pertama gara-gara disertasi dia. Wah, aneh sekali itu. Nah, memang disertasi dia katakan di situ ini saya baca ya, saya catat supaya jangan salah ya. Karena bahwa Jokowi itu adalah core elemen dari sebuah kekuasaan yang berakar pada feodalisme, kemudian populisme dan machiavellisme. Apa dasarnya itu polisi atau menarget seorang Hasto gara-gara disertasi? Di mana-mana disertasi itu dijawab dengan disertasi. Iya, betul. Apa urusannya polisi dengan tersinggung gara-gara disertasi? Apa urusannya? Dan tidak ada pernyataan Pak polisi sama sekali kan tentang disertasinya Hasto itu. Gitu. Nah, yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Jokowi ini karena ambisi kan mau memenangkan Bobi dan yang lain-lain gitu ya. Kemudian mau mengatakan bahwa ini mau dibangun jadi kerajaan gitu ya. Nah, ini kan semua proses ini kan dalam kerangka sistem demokrasi ini. Semua dalam kerangka sistem demokrasi. Mas Bobi maju sebagai kandidat. Ada Pak Edi Rahmayadi diajukan oleh PDI Perjuangan. Ya sudah bertarung saja gitu loh. Nah, balik lagi ke belakang gitu. Wah, ini Pak Jokowi merancang, ini ada Bobi, ada Gibran. Lah yang mencalonkan juga kan kayak dulu Mas Gibran kan termasuk PDI Perjuangan. Kenapa dulu nggak masalah, sekarang jadi masalah kan begitu. Ya jadi memang gimana ya kalau kita lihat ini, dan yang problematik juga adalah. Terus juga ada ini, dia bilang ada desain pelemahan KPK itu sudah direncanakan oleh Jokowi untuk supaya kan dia ditanya itu Pak Hasto ditanya oleh Jokowi soal Bobi dan Gibran maju sebagai wali kota. Mereka lagi diskusi, bukan ditanya. Mereka lagi diskusi. Terus kata Pak Hasto, Pak nanti kalau ada gratifikasi apa itu kalau sudah jadi wali kota ini bisa problematik. Dikaitkan dengan desain pelemahan KPK gara-gara terus itu. Ini kan Pak Jokowi mempreteli kewenangan KPK supaya dua aman. Bobi dan ini mungkin dan Gibran aman. Iya, ini memang semua dibawa ke sana gitu. Jadi ini kan dia sebut juga ada siapa tuh saudaranya David di Boyolali maju. Betul. Kemudian siapa lagi maju termasuk juga misalnya kayak Pak Ridwan Kamil. Kemudian Pak Lutfi maju. Itu adalah untuk membangun kerajaan gitu loh. Loh, sekarang begini.
Iya, di internal PDI Perjuangan sendiri kan bagaimana keluarga Bu Mega juga kan dalam semua lini jabatan pemerintahan. Tapi kan itu nggak disebut sebagai kerajaan. Ya toh? Jadi misalnya Mbak Puan, Ketua DPR, anggota DPR, anaknya juga anggota DPR. Itu kan nggak disebut sebagai contoh gitu loh. Nah, kenapa Mas Hasto ini kemudian menyebut Pak Jokowi kerajaan sementara Bu Mega bukan kerajaan? Gitu. Jadi intinya sih menurut saya dua argumentasi juga apa? ini. Maksud begitu jadi delik tersangka gitu iya, loh. apa urusannya? Gara-gara menyebut begitu gitu. Iya, kalaupun misalnya Mas Hasto katakanlah misalnya aktif berkampanye di Medan, berkampanye di mana Jogja atau dimanapun, kayaknya selama ini juga nggak ada ya kampanye-kampanyenya Mas Hasto yang jadi soal, jadi problematik gitu. Betul. Kok seolah-olah beliau sendiri mengatakan bahwa dia berkampanye itu jadi masalah kan enggak kan? Bu Kony kan bilang gini, itu jadi dia ngasih warning si anggotanya itu ngasih warning. Itu kan calon-calon PDIP juga udah pasti kalah lah itu. Makanya di save aja energinya untuk Hasto nggak usah ikut belain katanya. Betul. Supaya karena kalau belain nanti karena dia belain calon-calon PDIP itu dia nanti akan ditersangkakan gitu. Ya ini kan argumentasi yang juga lemah sekali kan. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ya, selama ini kan kampanye berlangsung sebagaimana yang sudah dijadwalkan ya. Jakarta Mas Hasto juga kampanye, mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Mas Pram berkoalisi dengan siapa? Dengan Anies Baswedan. Kayaknya ini pertarungan biasa, masing-masing mengikuti proses debat kandidat. Lalu masing-masing juga mencari jago. Mas Anies mengkampanyekan Mas Pram, Pak Jokowi mengkampanyekan Ridwan Kamil. Ya kan semuanya kan nanti kembali kepada masyarakat untuk memberikan penilaian dan memilih siapa gitu. Jadi sekali lagi memang kelihatan bahwa ini adalah dirty food jilid 2 gitu loh. Ini adalah hal-hal yang dikeluarkan dalam kerangka untuk meningkatkan membangun front oposisi, dan kalau misalnya betul-betul diproses secara hukum malah justru akan ditunggangi menjadi isu kriminalisasi gitu loh. Yang diproses secara hukum ininya Mr. Q kan dia punya kasus terkait dengan Harun Masuki. Nah itu juga sebetulnya nggak jelas. Dia kan mengatakan saya ini ada isu-isu tertentu nih yang membuat saya ini. Gini loh, Mas Hasto ini kan sebetulnya memang punya sejarah menyebarkan hoaks. Di Pilpres ini. Dan kita bahas ini berkali-kali. Berkali-kali dibahas di sini kok.